Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Faqala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Utsman radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan an-Nawfal ibn Muawiyah an-nabi sallallahu alaihi wasallam mafatihu jannatun la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan berselawat ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari nanti di yaumil akhir kelak diberikan syafaatnya buat kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan maulid, ada yang mengatakan maulud. Kedua-duanya benar. Maulid itu keterangan tentang kelahiran. Kalau maulud itu orang yang dilahirkan. Dan kedua-dua ini akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi tidak usah lagi berbeda pendapat tentang istilah yang digunakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah dari rahim seorang ibu bernama Aminah. Ayah Nabi bernama Abdullah. Ayah Nabi ini orang baik, ibu Nabi ini orang baik. Seluruh para nabi yang Allah turunkan di muka bumi ini, seluruh para nabi, jumhur ulama sepakat tidak ada nabi yang perempuan, semua nabi laki-laki. Jumhur ulama sepakat tidak ada nabi yang turun ke muka bumi ini perempuan, semua nabi itu laki-laki. Tapi walaupun di antara semua nabi laki-laki tidak ada yang perempuan, tapi seluruh daripada para anbiya alaihissalam, para nabi-nabinya Allah yang turun ke muka bumi, kecuali Nabi Adam alaihissalam, lahir dari perut perempuan-perempuan pilihan. Jadi maaf, Nabi itu dilahirkan dari perut perempuan-perempuan pilihan. Jadi tidak ada lagi kita berbeda pendapat. Walaupun ada beberapa pandangan di antara kawan-kawan yang lain menggunakan pendapat yang berbeda, maka mulai hari ini tidak dibahas. Perbedaan-perbedaan yang tidak menambah iman itu tak perlu dibahas, Pak. Perbedaan pendapat yang takkan menambah iman tak perlu dibahas. Ada pertanyaan di Masjid Nurul Haq, Jalan Duyung, dekat rumah Ustadz Al-Mukarram Dr. Mustafa Umar. Ketika itu menyampaikan tausiah di sana. Apa dikatakan? Nabi Adam alaihissalam berada dalam surga selama 130 tahun. Umur Adam itu ada yang mengatakan 1378, ada yang mengatakan 1327, ada yang mengatakan 1371. Umur 130 tahun
Adam dipertemukan Allah dengan Hawa, dinikahkan. Sedang ngasih beliau ceramah, tahu-tahu datang jemaah tanya Cik Ustaz, apa yang waktu nikahkan Adam tuh pak kuahnya siapa? Jadi pertanyaan kau tidak perlu ditanyakan. Kalau tidak menambahkan iman tak boleh tanya. Satu, Nabi lahir di kota Makkah dari rahim seorang ibu, ayah bernama Abdullah. Ayah Nabi ini orang baik, ibu Nabi ini orang baik. Silsilah ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muthalib, ibu Nabi Aminah sampai ke atas itu bertemu dengan silsilah Qusay. Ayahnya orang baik, ibu orang baik. Maka dilahirkanlah Rasulullah SAW dalam rahim seorang ibu yang baik. Lahir Nabi ke muka bumi. Ada tradisi bangsa Arab, ada tradisi bangsa Arab. Kalau ada perempuan melahirkan anak, ini maaf, ada tradisi bangsa Arab, kalau ada perempuan melahirkan anak, itu anak yang dilahirkan tidak disusukan oleh ibu kandungnya, tapi dicari perempuan lain untuk menyusukan atau menyapihnya. Itu tradisi bangsa Arab. Kalau lahir anak, yang menyusukan anak itu bukanlah ibu kandungnya, tapi yang menyusukannya dicari perempuan lain untuk menyusukannya. Kira-kira Pak, menurut kita hari ini, tradisi seperti itu tuh baik atau buruk? Baik atau buruk? La ilaha illallah. Saya mau tanya, tradisi bangsa Arab, kalau ada perempuan melahirkan anak, itu anak yang dilahirkan tidak disusukan oleh ibu kandungnya, tapi dicari perempuan lain untuk menyusukannya. Pertanyaannya, tradisi seperti ini baik atau buruk? Baik. Siapa bilang buruk? Bagus. Karena yang menyusui juga manusia. Yang melahirkan Nabi wanita pilihan, yang menyusukan Nabi pun juga perempuan pilihan. Baik tradisinya. Nyo tekoji, awak tekoji loh. Tadi Ustadz monong-monong di bawah, ndak diantarnya kue. Awak lah sampai ke meja, kue jalan. Disangkonya Ustadz ndak lapar gitu. Tapi biarlah. Baik. Baik tradisinya, baik. Kena yang menyusukan juga manusia, orang juga, manusia juga. Beda dengan kita, anak awak lahir wagi susu Morinaga, susu SGM, susu Denko, itu susu Jawi, susu Jawi, maka anak awak banyak bontuk Jawi gini kok. Nabi disusukan oleh perempuan. Berapa orang yang menyusui Nabi? 2. Yang terkenal 1, yang pertama Suwaibah, hamba saya Abu Lahab, tapi tak lama kemudian disusukan oleh yang kedua yang paling dikenal, Halimatus Sa'diyah, yang melahirkan wanita pilihan, yang menyusukan itu pun perempuan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disusukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis masa Nabi disusui, Rasulullah diantarkan kepada Aminah. Aminah bawa Nabi berziarah ke makam ayahnya Abdullah. Pulang dari ziarah, Aminah sakit, Aminah pun meninggal dunia. Kemudian Nabi dipelihara oleh kakeknya. Kakek Nabi bernama Abdul Muthalib. Singkat cerita, kita tidak perlu panjang lebar karena ini semua sudah paham. Sama Abdul Muthalib kakeknya tak lama. Kenapa tak lama? Abdul Muthalib pun meninggal dunia, dipelihara oleh pamannya Abu Thalib. Anak Abdul Muthalib punya anak banyak laki-laki. Abdullah ayah Nabi, Hamzah, Abbas, Abu Thalib, Abu Lahab, itu paman Nabi. Nabi dipelihara oleh Abu Thalib, dibawa berdagang sampai ke negeri Syam, kemudian bertemu dengan saudagar kaya, perempuan kaya raya, bangsawan, cantik jelita. Kemudian Nabi sempat bekerja dengannya dan pada akhirnya Nabi menikah dengannya. Siapa perempuan itu? Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Nabi menikah. Pak, Khadijah itu orang kaya. Kalau tidak percaya, pergi kota Mekah. Ambil kota Mekah itu, sepertiga kota Mekah dibagi 3, sepertiga itu punya Khadijah. Khadijah itu orang kaya, kaya, bangsawan, orang terhormat, kaya. Khadijah itu orang kaya.
Nabi menikah dengan janda kaya. Nabi berumur 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun. Nabi menikah dengan janda kaya. Jadi kalau bapak-bapak di sini nikah dengan janda kaya, sunnah Nabi SAW. Siapa bilang Nabi miskin? Nabi tidak miskin. Nabi menikahi janda kaya. Berapa mahar Nabi menikahi Khadijah? 100 ekor unta. 1 ekor unta kini 70 juta dikali 100, berapa pitinya maharnya? 7 miliar. Awak nikah seperangkat alat solat itu pun utang sama omak. Nabi itu kaya, menikah Khadijah dengan 700 ekor unta. Nabi menikah umur 25. Ada yang tanya dengan saya, Pak Ustadz, kenapa Nabi itu menikah umur 25? Kenapa Nabi tidak menikah kayak saya, umur 23? Atau kenapa Nabi tak menikah pada usia sweet 17? Kenapa Nabi mesti menikah umur 25? Tidak ada yang tahu, yang cuma tahu Allah. Karena Allah yang mengaturnya. Tapi manusia bisa menggali hikmah. Apa hikmahnya? Menurut psikolog Islam, kalau ada manusia laki-laki atau perempuan berumur 25 tahun dalam kondisi normal, usia 25 tahun laki-laki dan perempuan telah bisa menentukan perbuatan baik dan buruk, telah bisa memilih perbuatan benar dan salah, telah bisa membuat keputusan yang arif dan bijaksana dalam kondisi umur 25 tahun normal. Jadi kalau ada abang-abang saya di sini, kakak-kakak saya sudah lewat umur 25, belum juga nikah, itu perlu dipertanyakan kenormalannya. 25 itu usia normal. 25 tahun Nabi menikah ditambah 15 tahun, berarti 25 ditambah 15, umur Nabi berumur 40 tahun. Umur 40 tahun itulah Nabi Muhammad dilantik, di-SK-kan, dilegitimasi, diangkat jadi Rasul pada usia 40 tahun. Ada yang tanya dengan saya, Pak Ustadz, kenapa Nabi Muhammad itu dilantik jadi Rasul umur 40? Kenapa tidak pas nikah umur 25? Kenapa Allah rempong banget nunggu umur 40? Kenapa tidak pas 25 saja? Tak boleh kita menjawabnya. Yang tahu cuma Allah. Tapi manusia bisa mengambil hikmah. Apa hikmahnya? Umur 40 tahun Nabi dilantik jadi Rasul. Angka 40 itu mengandung makna perubahan. 40 itu selalu digunakan Allah dalam Quran, selalu digunakan Nabi dalam sabdanya. 40 itu mengandung makna perubahan. Ompek puluh. Betul tuh Ustaz, ya. Kita lihat proses penciptaan manusia. 40 hari segumpal darah, 40 hari kedua segumpal daging, 40 hari ketiga segumpal tulang belulang. Kemudian kami tiupkan ruh. Ibrahim mencari Tuhan selama 40 hari 40 malam. Ibrahim dibakar hidup-hidup selama 40 hari 40 malam. Adam terusir dari surga karena memakan buah kuldi, terusir di atas dunia. Adam sujud sambil baca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama Adam sujud? Malu menengadahkan mukanya di hadapan Allah. Ulama tafsir mengatakan 40 tahun, ahli tafsir yang lain mengatakan 400 tahun. Nabi Musa dikejar ular yang besar selama 40 hari 40 malam. Nabi Musa terdampar di sebuah lembah bernama Lembah Tin bersama Bani Israel selama 40 tahun. Nabi Yunus dimakan ikan yang besar selama berada dalam perut ikan berapa lama? 40 hari 40 malam. Imam Syafi'i umur 40 tahun sudah mulai pakai tongkat.
Ditanya oleh muridnya, wahai guru, kenapa umur 40 tahun engkau pakai tongkat? Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya tongkat ini dan umur 40 tahun menandakan ajalku makin dekat dengan Allah. Imam As-Sayuti umur 40 tahun tidak lagi tidur, menggulung kasurnya daripada Isya sampai subuh, tidak lagi tidur, sibuk dengan beribadah. Itu Imam As-Sayuti, Pak. Tidak sama juga awak lewat 40 makin menjadi-jadi perangai awak. Tak tahu Facebook lah main pacebok WA lagi ni. Imam Al-Ghazali, apa kata Imam Al-Ghazali? Kalau ada manusia berumur 40 tahun belum mau solat, belum mau ke masjid, belum mau pakai jilbab, belum mau taat kepada Allah, belum mau hati tunduk kepada Allah, kata Imam Al-Ghazali, sama artinya dia telah menandatangani kontrak secara sadar untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. 40 itu makna perubahan. Jadi kalau ada 40 di situ lewat belum mau solat, belum mau tunduk dan taat pada perintah Allah, tipis harapan masuk surga. Kalau enggak potong telinga. 40 itu makna perubahan. Maka Nabi dilantik umur 40. 40 tahun itulah dikatakan tahun pertama masa kenabian. Nabi di kota Mekah 13 tahun, turun ayat namanya Al-Makiyah. 10 tahun di Madinah, turun ayat namanya Madaniyah. 30 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Selesai sejarah Nabi. Singkat, padat. Mengenai tahun, baca surah. Habis. Kalau kita bicara tentang dari kehidupan Rasulullah SAW. Tapi apa yang mau kita ambil dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW? Pertama, hikmah yang mau kita ambil dalam peringatan ini yang pertama, dengan peringatan ini kita memperbanyak salawat atas Rasulullah SAW. Karena Allah dan para malaikat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah dan para malaikat saja berselawat ke atas Nabi. Maka peringatan ini kita memperbanyak selawat pada Rasulullah SAW. Sombong, kikir, bahkan malaikat Jibril berkata, ba'uda man zukirta falam yusallu alai, celaka orang yang disebut nama Nabi tapi tak berselawat ke atasnya, celaka. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah SAW. Maka hikmah yang pertama bersalawat. Pertanyaannya, seperti apa salawatnya? Terserah. Mau pakai Sayyidina boleh, tidak pakai Sayyidina tidak ada masalah. Tidak usah bercokak-cokak, ontok-ontok je lah, habis masalah. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad, silakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, boleh. Assalamualaikum ya Habibullah, boleh. Tidak ada masalah. Selesai. Satu, hikmah yang pertama, kita berselawat ke atas Rasulullah SAW. Dua, yang kedua, meneladani Rasulullah SAW. Nabi lahir di kota Makkah. Pertanyaan yang pertama mesti kita jawab, kenapa Nabi dilahirkan Allah di kota Makkah? Kenapa Nabi tidak lahir di Belilas kok? Kenapa Nabi lahir di kota Makkah? Apa tujuan Allah melahirkan Nabi di kota Makkah? Karena kota Makkah itu adalah acuan ukuran sejarah para anbiya. 124.000 nabi dan rasul, 313 orang rasul, 25 nabi yang wajib diimani, 5 nabi ulul azmi diturunkan di kota Makkah, bahkan di daerah Jazirah diturunkan. Jejak kenabian ada di sana, maka Rasul diturunkan di sana sebagai khataman nabiyin, la nabiyya ba'dah, penutup dari para nabi. Makanya ada monumen paling besar, paling tua, tertua di dunia, Ka'bah, sebagai kiblat orang-orang beriman hari ini untuk sujud di hadapan Allah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkatan mubarakah. Jadi awal manusia di sana, Adam diturunkan dari surga karena memakan buah kuldi. Bukan buah kuldi. Kalau buah kuldi itu tumbuh hari ini di Belilas, pasti dimakan oleh orang Belilas. Bukan persoalan buah kuldinya. Adam itu diturunkan Allah dari surga karena menentang perintah Allah, maka turun
Adam diturunkan di daerah Gujarat, ada sebagian yang mengatakan, sedangkan Hawa diturunkan di daerah Jeddah. Maka kalau orang umroh atau haji, kita transit di daerah Jeddah. Jeddah itu asalnya Jiddatun, di sana Hawa dimakamkan. Walaupun Adam dan Hawa dipertemukan di Jabal Rahmah, dari Jabal Rahmah itulah lahirlah keturunan umat sampai ke seluruh pelosok muka bumi ini turun. Ada Nabi yang diutus oleh Allah untuk mengurus satu keluarga. Adam tuh mengurus satu keluarga, tidak banyak kojo, mengurus keluarga aja. Anak Adam kok 20 pasang kok ompek puluhan. Jadi kalau ada bini awak kini punya anak ompek pelurang, ambo pastikan suaminya pingsan. Ada Nabi yang diutus oleh Allah untuk mengurus satu kaum, Nabi Nuh alaihissalam. Ada Nabi yang diutus oleh Allah mengurus satu bangsa, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam. Ada Nabi yang diutus oleh Allah untuk mengurus satu negara, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam. Ada Nabi yang diutus oleh Allah bukan mengurus negara, bukan mengurus kaum, bukan mengurus keluarga, bukan mengurus bangsa, bukan mengurus negara. Tapi ada Nabi yang diutus oleh Allah di saat orang sudah berbangsa, di saat orang sudah ada di seluruh pelosok dunia ini dalam sebuah konsep rahmatan lil alamin. Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam konsep rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah gunakan kata laqad. Laqad ni sama artinya Allah nak meyakinkan manusia. Laqad ni artinya sesungguhnya, inna juga sesungguhnya. Kalau digunakan kata laqad itu tanda Allah nak meyakinkan manusia. Bahkan sama seperti Allah bersumpah, sumpahnya pun hampir sama seperti wadduha dan wal asri. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kata Allah, penghuni neraka jahanam paling banyak itu adalah kalangan jin dan manusia. Allah gunakan kata laqad di sana. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh kata Allah telah ada dalam diri Nabi itu apa yang ada, uswatun hasanah, barometer, ukuran, suri tauladan, gambar, bayangan, pondasi, potret kehidupan. Nabi itu bingkai kehidupan, acuan potret kehidupan. Kalau ada di antara kita hari ini mencontoh selain daripada Rasulullah SAW, sungguh dia akan sesat dalam kehidupan muka bumi ini. Nabi itu ukuran. Apa yang mau dicontoh dari Rasulullah? Beriman dengan cara Rasulullah. Mau beramal dengan cara Rasulullah. Mau bermuamalat dengan cara Rasulullah. Mau muasarat dengan cara Rasulullah. Mau berakhlak dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup dalam cara Nabi. Hidup cara Nabi, hidup cara Quran, hidup cara Quran, hidup cara wahyu, hidup cara yang diridhoi Allah. Satu, Pak pengurus, ikut sampai jam berapa kok ceramah lo? Hah? Nggak sampai jam berapa jamnya? Sampai selesai. Mana lo bisa sampai selesai? Lama betul ceramah, minum aja putih aja. Apa salah teh tolu atau ginseng? Ustaz diundang dari jauh-jauh, dia aja putih. Tapi tidak apa-apa, biarlah kita terima, belajar menerima keputusan Allah. Pertama, apa yang mau kita angkat, yang kita teladani? Yang kita teladani adalah iman. Kita nak beriman dengan cara Rasul, beriman dengan cara Nabi. Kita belajar. Walaupun kita bukan Nabi, Pak, kita bukan sahabat Nabi. Ingat Pak, kita ni umat Nabi, bukan level sahabat. Kita ni umat Nabi bukan level tabi'in. Kita ni umat Nabi bukan level tabi'in. Kita ni umat Nabi bukan level sahabat. Kita orang umat Nabi yang jauh hidup di Indonesia, yang belajar mencintai Nabi. Maka yang pertama kita teladani adalah keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar kita bagaimana beriman kepada Allah. Apa itu iman? Iman tidak ada harapan selain daripada Allah. Tidak ada tempat ketergantungan lain kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat berharap kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat meminta kecuali kepada Allah. Iman, tidak ada tempat ketergantungan lain selain daripada Allah.
Makanya Pak Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan ciri orang beriman tu 7 boleh. 7 boleh. Awak tidak perlu masuk ke 7 boleh, cie je masuk itulah mantap tu. 17 ciri orang beriman kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, orang yang beriman tu lihat cirinya. Pertama, dia menerima keputusan Allah. Ciri orang beriman pertama, menerima keputusan Allah. Wallahu allazi khalaqas sab'as samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi. Dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di antara keduanya. Dialah Allah yang menciptakan laili wan nahar, siang dan malam. Dialah Allah yang menciptakan, mengatur segala siklus kehidupan manusia. Dialah Allah yang mengatur segala kehidupan umat manusia, diatur oleh Allah. Satu, saya ingin tanya pada kita bersama. Dulu dunia ini belum ada. Olun ado dunia kole Pak. Belilas olun ado. Indonesia belum masuk peta. Bumi belum ada. Surga neraka belum diciptakan. Laul mahfuz belum diciptakan. Jin belum diciptakan. Malaikat belum diciptakan. Para nabi belum diciptakan. Surga neraka belum diciptakan. Aras belum diciptakan. Yang ada cuma zat Rabbul Izzati Zal Jalala, hanya Allah saja. Siapa makhluk yang pertama sekali yang diciptakan di alam semesta? Siapa Pak? Halo? Siapa makhluk yang pertama sekali yang diciptakan di alam semesta? Siapa? Nur Muhammad. Kalau kaji Nur Muhammad, beko sudah ceramah ko ngaji syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, beko ngaji. Jangan kini. Dunia belum ada. Siapa makhluk yang pertama sekali yang diciptakan Allah di alam semesta? Quran berbicara yang pertama sekali yang diciptakan Allah di alam semesta ini Al-Qalam. Apa itu Al-Qalam? Pena. Apa itu pena? Pena yang digunakan Allah untuk menulis. Allah ciptakan makhluk pertama itu pena. Untuk apa pena ini? Untuk menulis segala ketentuan Allah. Penanya tak sama dengan pena kita. Tulisan Allah tak sama dengan tulisan kita. Tulisan Allah itulah yang bernama ketentuan Allah. Ditulis oleh Allah kehidupan dunia sampai dunia dihancurkan oleh Allah. Pena yang digunakan telah diangkat, tintanya pun telah kering. Ketentuan Allah telah Allah simpan di tempat yang paling aman, Laul Mahfuz. Tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah. Jadi duit awak kalau ditulis di Allah Pak, apa yang awak takut dunia boleh? Namu-namu orang yang akan jadi bupati tahun kau di Inhu lah ditulis di Allah. Yang duduk ditulis, yang tak duduk ditulis ya. Daftar namu-namu orang kayo jemaah kau ditulis di Allah. Yang tak kayo-kayo walaupun kerojo siang malam idui banseknya ditulis di Allah. Daftar namu-namu orang yang akan beranak tahun kau ditulis di Allah. Yang tak beranak-anak sampai mati ditulis oleh Allah. Daftar nama-nama perempuan yang akan kawin besok pagi ditulis oleh Allah. Yang nak kawin-kawin walaupun tiap malam babodak ndak jo kawin no, ditulis oleh Allah. Apa yang buat takut dunia kau Pak? Semua sudah ditulis oleh Allah. Ada orang tanya dengan saya, Pak Ustaz, kalau seperti itu kita mengimani apa yang ditetapkan Allah, tu untuk apa? Lagu no awak kerajo le Ustaz. Awak panik-panik tunggang tunggik kerajo, amu di masjid ko le Ustaz, sembahyang awak, beko rezeki Allah turunkan dari langit, uang Allah keluarkan dari bumi. Salah. Kalau ada orang punya pemahaman seperti itu beragama, orang bodoh. Ada 20 orang mahasiswa, 10 mahasiswi, 10 mahasiswa, 10 jantan, 10 betina, berangkat KKN kuliah kerja nyata di salah satu desa yang ada di Provinsi Riau. 3 bulan, selesai 3 bulan, satu orang mahasiswi perempuan hamil 2 bulan setengah. Summa na'udzubillah. Semoga Allah hindarkan dari kita perbuatan seperti ini. Sampai di kampus disidang, dihadapkan dengan 3 orang penyidang. Dosennya 3 orang, dosen A, dosen B, dosen C. Dosen A, dosen B kawan, dosen C saya. Ketika disidangkan ditanya oleh dosen A, apa kata dosen A? Dengan siapa kamu berbuat? Kata mahasiswi ini, dengan fulan bin fulan Pak. Dosen B tanya lagi, di mana kamu berbuat?
kata mahasiswi di tempat posko KKN, Pak. Terakhir saya yang tanya. Apa yang saya tanya? Dek, kenapa ini bisa terjadi? Apa kata mahasiswi itu? Ini semua sudah ketentuan Allah, Pak. La ilaha illallah. Kita percaya Adam lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Kita percaya Isa lahir tanpa ayah. Tapi kita tak boleh meyakini perkara yang seperti ini. Kalau ada orang beriman dengan perkara seperti ini, orang bodoh beriman. Dunia itu darul asbab. Maka pertanyaan seperti ini telah pernah ditanya oleh Abu Bakar kepada Nabi. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, kalau segala sesuatu diatur oleh Allah, jodoh diatur Allah, rizki diatur Allah, lantas bagaimana sikap kami menghadapinya? Kata Nabi, sikap kalian menghadapi dunia ini, segala sesuatu ditentukan Allah. Hadapi dunia ini dengan syariat dan tuntunan Allah. Ingin punya uang, kerjalah. Walaupun tidak semua orang bekerja yang akan dapat uang. Ingin pintar, sekolah. Walaupun tidak semua orang sekolah yang akan pintar. Maknanya ikut syariat dan tuntunan Allah. Kalau orang paham dengan perkara seperti ini, tidak ada lagi yang akan diperdebatkan. Maka oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali, orang yang beriman pertama menerima keputusan Allah. Itu yang pertama, Pak. Cirinya menerima keputusan Allah. Bapak tidak usah tanya dengan saya, tapi tanya dalam hati masing-masing. Alhamdulillah, tahun 2013 saya diutus oleh Allah, diizinkan Allah untuk menunaikan ibadah umroh sebagai mutawib, pembimbing jemaah umroh sebanyak 57 orang. 2014 berangkat lagi membawa jemaah umroh sebanyak 107 orang. 2015 berangkat lagi bawa jemaah 26 orang. Setiap jemaah yang saya bawa itu diuji oleh Allah. 2003 boleh, jemaah saya satu orang hilang di kota Mekah, ompek hari ompek malam tak pulang-pulang. Akhirnya saya cari, jumpa di Masjid Jin 8 km dari Masjidil Haram. Tidak pakai celana, tidak pakai baju, pas seperti orang gila. 2004 boleh, berangkat lo balik. Ketika itu ada kejadian jemaah Sulawesi memotong kain kiswah, ditangkap oleh pemerintah Saudi. Saya dan jemaah ada di sana. Selesai tawaf, sa'i, tahallul, selesai pulang ke hotel. Sampai pulang ke hotel, jamaah saya naik ke atas hotel, ke kamar lantai 6. Dari lantai 6 jatuh jamaah saya satu orang, jatuh ke bawah, kemudian di hadapan di kaki saya, meninggal di tempat di sana, dikuburkan di daerah Mispalah. 2015 saya tanya dengan travel haji umroh, Bang, Mas, besok kasih jamaah sama saya jangan banyak-banyak, kasih saya jamaah sedikit saja. Dikasih saya jamaah 26 orang. Saya pikir 26 orang ini seluruh provinsi Riau, rupanya enggak, satu kabupaten Pelalawan. Saya pikir satu beberapa kecamatan, rupanya tidak, satu keluarga. Datu nenek laki bini ayah ete amai mintuo kemenakan bundo kanduang lain, sekeluarga 26 orang. Salah satunya adalah orang paling kaya di Kabupaten Pelalawan. Pak, Pelalawan tuh punya 9 orang kayo. Salah satunya dia yang ikut rombongan saya. Kaya, punya sawit ompek ratui kapling 800 hektar pribadi, tuh baru kayo. Awak ompek kapling baru sok-sok kayo lo. Berangkat dengan saya Pekanbaru, Batam, Singapura, Jeddah, tembak Madinah. Selesai. Ketika saya berangkat umroh, habis tawaf, habis sa'i, habis tahallul, pulang ke hotel, persiapan buka baju ihram, salat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Selesai sembahyang subuh, pulang ke hotel, sarapan di hotel. Ketika sedang sarapan, datang satu orang jamaah saya. Jamaah saya ini orang bujang, umur 28 tahun, ganteng, nampak tando-tando orang kayo, kulitnya bersih, pipinya bersih, tando orang kayo tu nampak. Jadi kalau bahasa orang Minang, Pak, mancik ketek labai kuah. Orang kayo ko nampak gaya, walaupun pakai celana Hawaii, nampak tando kayo re. Kalau orang bansek ko berpinjaman dasi, berpinjaman oto, nampak baun bansek re. Tak bisa dirubah, Pak. Jamaah saya datang satu orang, dia tanya dengan saya, apa katanya?
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz pernah enggak mendengar kisah sahabat Nabi? Saya bilang, sahabat Nabi yang mana? Ada 2 orang sahabat Nabi berdoa depan Ka'bah. Dia amin mengaminkan. Saya bilang bukan 2 orang. Kalau yang sahabat berdoa depan Ka'bah itu 3 orang. Abu Darda, Abdullah ibnu Mas'ud, Salman radhiyallahu an dalam hikayatus sahabah. Apa katanya? Ustaz, bisa ndak Ustaz nanti di Masjidil Haram nanti malam habis sholat Isya kita pergi berdua ke Ka'bah, kemudian kita berdoa berdua saling amin mengaminkan. Kata saya, karena saya mutawib pembimbing tapaso, jawab iyo, iyalah. Habis sholat Isya berangkat sampai di Masjidil Haram. Sunnah masuk Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid, sunnahnya tawaf. Masuk Masjidil Haram tawaf. Tawaf pertama, tawaf kedua, tawaf ketiga, masuk tawaf keempat. Setentang dengan multazam, paling belakang ujung supaya jangan macet. Berdoa. Kata kawan saya tadi, Ustadz doanya tolong dikuat-kuatkan biar bisa amin mengaminkan. Iyalah. Saya doa yang pertama, apa doa saya? Ya Allah, izinkan kami berdua mencium Hajar Aswad, salat di Hijr Ismail, doa di multazam, tanpa menyakiti, tanpa tersakiti. Kawan kau semangat, amin katanya. Gantian inyo lo doa, de inyo bujang, tentu doa sesuai kebutuhan. Apa doanya? Ya Allah, dan nak babi ini, ya Allah. Saya aminkan, amin. Kemudian dia doa lagi, ya Allah saya minta istri cantik, soleha, nasab yang baik, harta yang bisa digunakan untuk agama. Saya aminkan, amin. Kami pun melanjutkan tawaf. Tawaf kelima, tawaf keenam, tawaf terakhir kami berdua mencium Hajar Aswad, solat di Hijr Ismail, doa di multazam, kes dibayar Allah. Tapi doa teman saya minta istri belum dikabulkan Allah. Pulang umroh, selesai umroh, habis masa cuti saya 10 hari di kantor, saya pulang ke kantor, masuk kantor. Sampai di kantor, ada staf, ada pegawai ngomong sama saya, Pak, ada undangan 2 hari yang lalu Pak di meja saya untuk Bapak. Saya tengok, subhanallah, undangan pesta perkawinan, walimatul urus, resepsi pernikahan, baralek gadang. Saya baca namanya Fulan bin Fulan, jamaah yang sama saya umroh, yang sama berdoa di depan Ka'bah. Ijab kabul, akad nikah jam 8.30 di Umban Sari, Rumbai, Pekanbaru. Saya niat mau datang tapi tak terkejar, kena jam 8 saya ngisi ceramah di Sepron, selesai jam 11. Habis jam 11 saya langsung menghadiri undangan pesta perkawinan. Masuk saya ke tenda biru. Ketika saya masuk, pakaian saya pas seperti ini, jubah warna putih sama jas warna hitam. Ada kawan berempat orang. Sekali masuk, saya lihat pengantin laki-laki dan perempuan telah bersanding di pelaminan. Nampak oleh pengantin laki-laki, langsung turun, dia peluk saya, dia nangis, saya pun nangis. Apa katanya? Alhamdulillah Ustaz, doa awak dikabul di Allah Ustaz. Di Mekah awak mencium Hajar Aswad, kemudian solat di Hijr Ismail, doa di multazam. Kini Ustaz, doa ambo dikabul di Allah Ustaz. Ambolah nikah Ustaz, ambolah diagi istri di Allah, ambolah diagi jodoh Ustaz. Walaupun doa ambo duo nan dikabulkan cie, ambo terima Ustaz. Saya heran juga, doa 2 kok dikabulkan 1. Rupanya doanya 2 poin. Poin pertama minta istri, Allah beri istri. Poin yang kedua minta istri cantik, soleha, nasab yang baik, harta yang banyak, bisa digunakan untuk agama. Belum dikabulkan Allah. Maha suci Allah akan penciptaannya. Saya pandangkan pandangan saya ke pengantin perempuan, subhanallah, hitam pendek, gopuk, buruk. La ilaha illallah. Tapi apa kata teman saya? Demi Allah Ustaz, saya terima Ustaz. Ini yang kata Imam Al-Ghazali, orang yang beriman itu cirinya menerima keputusan Allah. Kadang Pak, keputusan Allah tidak cocok dengan hati kita. Awak nak kaya, tapi Allah takdirkan kita miskin, terima keputusan Allah. Ibu-ibu punya anak 5, jantan ke 5-5-nya, lahir yang ke-6, jantan lo balik, terima keputusan Allah. Apa yang diupek? Awak nak maju
maju jadi bupati, berkali-kali maju pilkada, ndak duduk, kawan sesekali maju, duduk, terima keputusan Allah. Belajar menerima keputusan Allah. Hati-hati Pak, orang beriman tu dia menerima keputusan Allah. Kadang hatiku tak terima dengan keputusan Allah. Ini hati-hati, jangan-jangan kita tak beriman kepada Allah. Bukankah dunia telah ditulis oleh Allah? Istri telah ditentukan, suami telah ditentukan. Punya istri ancak, alhamdulillah, terima. Punya bini buruk, alhamdulillah, terima. Bukankah hidup ni mencari kebahagiaan? Apa guna punya bini ancak, pulang ke rumah hati awak sonang menengok ancak, tapi ketika pergi kerajo hati awak gelisah. Kenapa? Tetangga sebelah rumah ganteng-ganteng lo pada awak. Apa guna? Punya bini buruk, syukuri. Pulang ke rumah sakit kepala awak nengok, tapi ketika pergi kerja hati kita bahagia, takkan ada tetangga yang mau mengganggunya. Bukankah hidup ni cari kebahagiaan? Jika seperti ini kita mengamalkan agama, tidak ada lagi kita berputus asa dari rahmat Allah. Satu, kata Imam Al-Ghazali, orang yang pertama itu menerima keputusan Allah. Dua, kok banyak kok Pak? 7 boleh. Yang kedua, baik. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, orang yang beriman yang kedua itu orang yang menggantungkan segala urusan kepada Allah. Dia kadukan kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Dia sandarkan semua urusan kepada Allah. Zaman Bani Abbasiyah ada satu orang soleh, sudah tua. Bani Abbasiyah ni, zaman Bani Abbasiyah, satu orang soleh yang sudah tua. Ya. Teh telur sesuai permintaan, belajar menerima ketentuan Allah. Yuk, kadang diminta dulu Pak baru tiba. Diminta, kalau tidak diminta tidak tiba-tiba. Baik. Hei, godang suara belakang tu, godang lu suara ini. Itu contoh anak tahun tinggi. Baik. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, orang yang beriman itu menyandarkan segala urusan kepada Allah. Zaman Bani Abbasiyah ada satu orang soleh, umur 65 tahun, saya lupa namanya, 65 tahun, rajin puasa pada siang hari, tahajud pada malam hari. Dia kerjakan tahajud, dia kerjakan duha, dia kerjakan puasa Senin Kamis, bahkan puasa Nabi Daud dia laksanakan. Ketika itu bulan Ramadan dia berpuasa. Ketika sesudah sholat asar menjelang datang waktu berbuka, lewat depan rumahnya satu orang musafir dari kampung seberang ingin ke kampung seberang sana. Musafir itu singgah di rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata tuan rumah tadi, kata musafir tadi, Pak Ustadz, bolehkah saya beristirahat sebentar di rumah Pak Ustadz? Saya dari kampung seberang ingin ke kampung seberang sana, sebentar lagi akan berbuka. Bolehkah saya beristirahat di rumah Ustadz, sekedar ingin menghilangkan letih dan lelah? Kata Ustadz tadi, tafadhal, welcome. Dibuka pintu, buka pintu rumah, disiapkan tempat duduk, disiapkan menu berbuka. Ketika datang waktu berbuka, dihidangkan oleh tuan rumah tadi satu gelas air putih, satu buah biji korma untuk tamu. Tuan rumah tadi minum satu gelas air putih dan satu biji korma juga, sama. Selesai berbuka, mereka sholat maghrib berjamaah. Habis sholat maghrib berjamaah, apa kata tamu dalam hati? Mudah-mudahan habis sembahyang maghrib kok tuan rumah diajaknya awak makan. Rupanya tuan rumah tadi habis sholat maghrib
langsung sholat sunat awabin 6 rakaat, 2 rakaat salam. Kata tamu tadi, subhanallah, memang luar biasa Ustadz go. Habis maghrib langsung sholat sunat awabin. Kata tamu dalam hati, mudah-mudahan habis sembahyang sunat go diajak deknya makan. Rupanya habis sholat sunat masuk waktu isya, mereka isya berjamaah. Selesai sembahyang isya, tamu tadi berkata dalam hati, mudah-mudahan sebelum tarawih diajak makan dulu. Rupanya habis isya mereka langsung tarawih dan witir. Selesai witir, apa kata tamu dalam hati? Tidak ada halangan lain, habis witir kok pasti makan. Rupanya habis witir, tuan rumah tadi langsung baca Quran sampai masuk waktu sahur. Tamu tadi berkata dalam hati, bila makannya? Ketika tamu itu tertidur, waktu sahur datang, dibangunkan lagi. Bangun. Ketika sahur, dihidangkan lagi 1 gelas air putih, 1 buah biji korma. Tuan rumah pun minum 1 gelas air putih, 1 buah biji korma. Tamu berkata dalam hati, tadi babuko ikolo, sahur lah ikolo. Tamu makan. Habis makan mereka salat subuh berjamaah. Habis salat subuh, tuan rumah tadi langsung baca Quran sampai masuk waktu duha. Seperti itu kehidupan orang soleh. Tamu tak tahan, minta izin melanjutkan perjalanan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mohon izin, terima kasih banyak. Saya telah beristirahat di rumah Ustaz 1 malam, berbuka dan sahur bersama. Saya akan melanjutkan perjalanan ke kampung seberang. Semoga kebaikan Ustaz dibalas oleh Allah. Kata tamu tadi, kata Ustaz tadi, iyalah, semoga Allah limpahkan rahmat buat kita bersama. Pulang tamu tadi berangkat, belum jauh dipanggil oleh Ustaz tadi. Hei anak muda, sini. Datang anak tadi. Ada apa Pak Ustaz? Kata Ustaz tadi, sebelum kau tinggalkan rumahku, aku sampaikan 1 pesan kepadamu. 1 malam kau tidur di rumahku, 1 malam kau lihat keadaan rumah tanggaku. Istriku sudah meninggal dunia, anak-anak pun aku tak punya. 1 malam kau tidur di rumahku, 1 malam kau lihat kemiskinanku, 1 malam kau lihat kesusahanku, 1 malam kau lihat kekuranganku. Berbuka dengan 1 gelas air putih, berbuka dengan 1 buah biji korma, sahur dengan 1 gelas air putih, sahur dengan 1 buah biji korma. 1 malam kau tidur di rumahku, 1 malam kau lihat kemiskinanku. Keluar kau dari rumahku ini pagi ini, pergi kau ke tempat orang, bertemu dengan orang lain, tutup mulutmu. Jangan pernah kau ceritakan kemiskinanku kepada orang lain, karena kemiskinanku telah kuceritakan kepada Allah. Ada wak ngadu dengan Allah. Awak ada masalah ngadu ke Pak Kades, ngadu ketua Masoji. Ketua Masoji punya masalah, masalah ini tidak sudah ada inyo. Bila wak ngadu ke Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Kita belajar mengadukan urusan kepada Allah. Tapi kita belajar nak meneladani Nabi. Belajar kita beriman. Kalau orang imannya betul, Pak, selesai dunia kok. Betul iman awak, selesai dunia. Benar iman kok, selesai dunia. Kini dunia awak tak selesai, kenapa? Karena iman kita tak betul. Kalau iman kita betul, Pak, dunia ini kecil dunia, Pak. Hari itu dunia bermasalah dengan kehidupan kita. Kenapa? Iman kita rusak. Coba lihat orang-orang dulu. Ini maaf, Bapak pulang ke rumah baca Quran. Dalam Quran kok ada 30 juz, 114 surat. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.236 ayat. Nan ponti yang diati 6.000 titik tidak usah bercakap. Awak kadang-kadang hobi baca kak jumlah ayat. Ayat tidak jadi baca. 30 juz 114 surat. Maaf, Bapak baca dalam Quran. Apa yang paling banyak Allah kisahkan dalam Quran? Apakah hukum-hukum? Tidak. Yang paling banyak kisah-kisah Allah ceritakan dalam Quran. Untuk apa? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan Allah ke dalam 6 juz Al-Quran.
Kisah Nabi Musa alaihissalam dikisahkan Allah dalam 9 juz Al-Quran. Kisah Nabi Nuh alaihissalam dituliskan Allah dalam 3 juz Al-Quran. Kisah Rasulullah Allah tuliskan hampir setiap surat dalam Al-Quran. Banyak kisah. Apa tujuan kisah itu diceritakan oleh Allah? Bukan amal ibadah yang banyak di Quran, agar manusia mengambil hikmah dari setiap kisah. Nabi Musa kalamullah, bicara dengan Allah. Suatu ketika terdampar di sebuah lembah bernama Lembah Tin. Lembah Tin ini padang pasir kering kerontang. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada sumber-sumber kehidupan. Yang ada cuma tanda-tanda kematian. Berapa lama? Ada yang mengatakan ompek puluh tahun. Para tafsir yang lain mengatakan ompek ratus tahun. Nabi Musa beriman kepada Allah, imannya betul. Bani Israel beriman kepada Allah. Ketika itu Bani Israel imannya betul. Terdampar di Lembah Tin ompek puluh tahun. Apa kata Bani Israel? Musa, iyo, apa lagi? Awak kan terdampar di Lembah Tin ko Musa. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada mata pencarian. Sementara anak-anak kita kepanasan. Kalau siang terasa panas, kalau malam terasa dingin. Mintalah ke Allah Musa. Bukankah engkau ni Nabi Allah, kalamullah? Minta ke Allah agar Allah berikan kita rumah, buatkan kita naungan, agar anak-anak kita tidak malam tidak kedinginan, siang tidak kepanasan. Maka Nabi Musa minta pada Allah. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa zalalna alaikumul ghamama, kami jadikan awan yang sangat tebal. Ini ayat asbabun nuzulnya kisah Nabi Musa. Diberikan Allah awan yang sangat tebal menaungi Nabi Musa. Kemana Musa Bani Israel berjalan, dinaungi awan yang sangat tebal. Wa zalalna alaikumul ghamama. Ini Quran bercerita, Pak, bukan ustaz. Apa kata umat Nabi Musa lagi? Musa, apa je leh? Awak kanlah do awan Musa dingin, tapi kan tak cukup dengan awan Musa. Awak perlu jo makan Musa. Anak-anak awak banyak makannya. Kalau tak makan awak mati. Sementara awak tak kerojo. Mintalah ke Allah agar Allah kasih kita makanan. Nabi Musa minta lagi pada Allah. Turun lagi Quran. Wa zalalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan makanan yang terbaik, makanan yang terbaik dari surga, manna dan salwa. Ulama tafsir mengatakan makanan itu turun 2 kali sehari, siap saji, tidak perlu piwok, tidak perlu dandang, tidak perlu kompor, tidak perlu magicom, tidak perlu cangkir, tidak perlu baskom, siap makan. Ulama tafsir mengatakan makanan itu turun 2 kali dalam 1 hari selama 40 tahun. Ini cerita Quran, Pak. Kapan Nabi Musa bekerja? Tapi karena imannya betul, datang pertolongan dari langit. Datang lagi Bani Israel. Musa, apa je leh? Awak kanlah makan Musa. Awak perlu jo air Musa. Kalau ndak minum awak entu tercokik awak. Kalau ndak minum bahaya Musa. Mintalah air agar Allah berikan kita air. Kita di padang pasir ni kering. Nabi Musa minta lagi kepada Allah. Allah turunkan Quran. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asrata aina. Tak kala Nabi Musa meminta air buat kaumnya, apa kata Allah? Wahai Musa, itu batu, pukul. Ketika dipukul, fanfajarat min husnata asrata aina, keluar 12 mata air. Ulama tafsir mengatakan mata air ini keluar dari batu, 12 mata air untuk 12 kaum, tak pernah berhenti mengalir mengeluarkan air selama 40 tahun. Ini cerita Quran, bukan cerita ustaz. Kalau iman kita betul, Pak, selesai masalah dunia. Kini dia iman awak botu, maka banyak masalah dalam kehidupan kita. 2, Imam Al-Ghazali, kalau kita ingin melihat, mencontoh keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Yang kedua, apa yang mau teladani? Amal. Kita mesti mencontoh amal yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita contoh amal yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa amal yang paling utama? Amal yang paling utama itu solat. Solat ini perkara yang paling utama. Baik solatnya, baik amalan lainnya. Buruk solatnya, buruk amalan lainnya. Perintah pertama turun adalah perkara solat, dan pertama kali akan ditanya adalah perkara solat. Solat ini perkara yang paling utama. Pak, saya mau jelaskan. Bapak ibu mau tersinggung dengan saya, tersinggunglah. Nggak diundang besok, nggak bonti, nggak ada masalah. Solat adalah pembeda antara orang beriman dengan kafir. Tengok beriman dengan kafir, tengok solat mereka. Kalau ada di siko tinggi kajinya, beriman kepada Allah, yakin dengan Allah, tapi tak mau solat, kemudian dia ngaku beriman, bohong, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pembeda antara orang beriman dengan kafir, tengok solat mereka. Nih maaf, rukun Islam ada berapa, Pak? 5. Rukun Islam 5. Syahadat, solat, puasa, zakat, haji. 5 rukun Islam. Kalau seandainya Bapak Ibu mengamalkannya dengan sempurna, maka kelima-lima ini bisa menggenggam iman dengan kondisi yang sangat kuat. Kalau seandainya kelima-lima ini sempurna, kau iman tergenggam dengan sangat kuat. Tapi Allah punya keringanan. Allah tidak diktator. Allah berikan keringanan kepada umat manusia ini. Datang satu orang, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kami tidak bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, naik haji. Kenapa? PT kami tidak ada Ustaz. Haji kini 35 juta, haji plus 80 juta, waiting list daftar tunggu kini 7 boleh tahun, mendaftar tahun kini 2040, ditambah lagi pembatasan pandemi COVID-19, dibatasi jamaah. PT kami tidak ada 35 juta ada Ustaz. Jangan berangkat 35 juta, mimpi dapat 35 juta je tidak pernah. Tidak apa-apa. Kalau orang tidak punya uang, tidak mampu menunaikan ibadah haji, ontok-ontok je di rumah, tidak ada masalah. Hilang rukun yang kelima, tinggal 4 rukun syahadat, solat, puasa, zakat. Dengan 4 rukun masih bisa menggenggam iman walaupun kondisinya lemah. Datang lagi orang tua, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kami tidak bisa naik haji, uang tidak ada. Iyalah, kami tidak bisa pula bayar zakat karena hidup kami susah Ustaz. Anak kami 11 orang, suami kami tukangnya Ustaz. Tidak cukup kami uang untuk bayar zakat. Kalau orang miskin tak sanggup bayar zakat, jangan malu terima zakat, ambil zakat, terima. Hilang rukun kelima, hilang rukun keempat, tinggal 3 rukun syahadat, solat dan puasa. Dengan 3 rukun kita masih bisa menggenggam iman. Datang orang tua cik lagi, Ustaz, yo, ambo ndak bisa naik haji, piti ndak ada. Iyalah, ndak bisa bayar zakat, hidup miskin. Iyalah. Kemudian ambo ndak lo tolok puasa dah Ustaz. Pas sudah makan sahur jam 9 pagi, bedonyui ulu hati ke Ustaz. Kalau ada orang model iko, kau ndak bau tak orang ada. Haji ndak tolok, zakat ndak tolok, puasa ndak tolok. Tapi Allah beri keringanan. Tidak sanggup puasa qadha, tidak bisa puasa bayar fidyah, hilang 3 rukun, rukun kelima, keempat, ketiga. Dengan 2 rukun syahadat dan solat masih bisa menggenggam iman walaupun kondisinya lemah. Tapi kalau hilang rukun yang kedua, solat, bagaimana orang mau menggenggam iman? Bohong. Kalau ada orang berkata beriman tapi dia tidak pernah mendirikan solat, bohong. Karena pembeda antara beriman dengan kafir, tengok solat mereka. Tapi solat yang kita kerjakan mesti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, dalam Quran ada perintah Allah. Kalau perintah, ini saya berikan ilustrasi biar kita paham. Yang tidak paham bertanya, tapi sudah ceramah saja. Ada perintah. Kalau ada perintah dalam Quran, perintah itu tidak berdiri sendiri. Perintah itu selalu berdampingan dengan keinginan. Keinginan siapa? Keinginan yang memberikan perintah. Perintah dari Allah, keinginan datang dari Allah.
Kalau perintah dikerjakan tidak cocok dengan keinginan, perintah ini selesai, tapi Allah murka dalam kehidupan kita. Paham tak kira-kira Pak? Paham tak kira-kira? Tak paham. Saya sederhanakan lagi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah puasa. Ini perintah puasa. Puasa ini tidak berdiri sendiri. Untuk mengerjakan puasa, kerjakan sesuai keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Tengok puasa Rasulullah. Bagaimana puasa Nabi? Nabi puasa itu jumlahnya cuma 2. Ramadan itu kalau ndak 29, 30. Jangan coba-coba, jangan Bapak coba-coba buat puasa Ramadan 28 sama 31. Sosek. Perintah kerjakan sesuai keinginan. Aqimus salawatu zakah, iqamus salawaitu zakah, aqimus salawaitu zakah. Dirikan salat bayar zakat, dirikan salat bayar zakat, dirikan salat bayar zakat. Salat ini perintah Allah, maka perintah Allah kerjakan sesuai keinginan Allah. Bagaimana keinginan Allah? Tengok salatnya Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana Nabi sembahyang. Tengok Nabi sembahyang. Pak, sembahyang tak bisa nengok Pak RW. Kalau ada sembahyang mencontoh Pak RW, sosek. Sembahyang mencontoh Pak Kades, sosek. Sembahyang mencontoh Pak Camat, sosek. Sembahyang tu yang dicontoh Nabi. Contoh Rasul. Tidak paham kami dah Ustaz. Tidak apa-apa. Sekarang saya sederhanakan. Di siko siapa kini ko yang pandai membuat rumah? Tukang buat rumah, bukan tukang maliang. Tukang buat rumah. Siapa Pak? Ada tukang? Tidak ada siko. Jadi siko kok pejabat sudah sok-sok loh. Tukang mana tukang? Mana tukang? Orang Jawa mana? Biasanya Jawa banyak tukang. Mas, monggo Mas. Yang tukang mana? Tukang. Jawa. Nah. Siapa jenenge Mas? Siapa Mas? Suroto. Jawane pundi Mas? Jawa Riau. Panjenengan saged Jawa krama inggil mboten? Mboten. Kula mboten Jawa tulen Mas, tapi ya kula saged Jawa krama iki segede-gede mawon. Menawi wonten kesalahan eta omongan kula nyuwun ngapunten nggih. Yang ngerti, yang ndak ngerti ontok-ontok ya lah. Maaf, saya belajar bahasa Jawa nih 2 bulan di Solo sama Magetan. Selesai, putus. Kalau belajar bahasa Medan 3 bulan insya Allah paham. Walaupun untuk melontarkannya agak-agak sulit. Yang tak pernah saya pandai bahasa Aceh. Ada orang Aceh sini. Orang Aceh itu bingung saya. Belajar bahasa Aceh itu setahun saya belajar tak pandai-pandai. Karena bahasa Aceh itu pendek-pendek. Air I, kelapa U, air kelapa I, U, pendek-pendek saja. Pusing saya, maka saya tak paham. Mas Suroto, saya dari Pekanbaru, saya punya tanah di Pekanbaru. Ukuran saya punya tanah di Pekanbaru. Tanah saya ukurannya 100 kali 100. Saya bawa uang sekarang dalam mobil saya. Ada uang cash sekarang 400 juta. Kalau tidak percaya, habis ceramah ini kita tengok sama-sama. Saya kasih sama Mas Suroto malam ini. Saya perintahkan Mas Suroto, ini uang 400 juta cash. Tolong bangun rumah saya di atas tanah 100 kali 100, ukuran 20 kali 20. Besok pagi saya mau ke Jakarta. 3 bulan lamanya. 3 bulan lagi saya pulang. Ketika saya pulang, saya tak tahu menau, rumah harus selesai terima kunci. Malam ini saya kasih uang cash sama Mas 400 juta. Kira-kira Mas Suroto mau ndak nerima proyek ini? Mau ndak? Kalau ndak mau saya cari tukang lain. Katakanlah Mas Suroto mau. Deal. Ijab kabul. Saya kasih uang 400 juta. Perintah saya dengan Mas Suroto suruh bangun rumah.
Apakah cukup perintah saya hanya itu? Tidak. Dalam perintah saya sama Mas Suroto ada keinginan saya. Perintah Allah kepada manusia solat. Dalam solat ada keinginan Allah. Perintah saya sama Pak Suroto bangun rumah. Apakah perintah berdiri sendiri? Tidak. Dalam perintah bangun rumah ada keinginan saya. Apa keinginan saya? Mas Suroto, nanti kalau bangun rumah saya, atapnya pakai rangka baja ringan, jangan pakai seng tapi pakai multi roof spandek 0,35. Kalau dapat nanti konsen saya buat konsen gaya rumah minimalis. Kalau dapat nanti keramiknya jangan keramik seperti ini, cari keramik yang mahal, 2 juta satu kotak granit. Kalau dapat nanti Mas, tolong dapur saya buat kitchen set biar senang istri saya masak. Ruang tengah buat wastafel biar bisa cuci tangan. Kamar mandi saya, tolong bangun kamar mandi gaya orang kaya, pakai bathtub, pakai shower air hot dan cool. Gerase saya tolong buat besar Mas, karena mobil saya 11 mau parkir. Perintah saya dengan Pak Tukang suruh bangun rumah. Dalam perintah ada keinginan saya. Perintah Allah kepada manusia solat. Dalam solat ada keinginan Allah. Kira-kira Pak, besok pagi saya berangkat ke Jakarta, 3 bulan lagi baru saya pulang. Setelah saya pulang, saya tengok Mas Suroto sudah selesai bangun rumah saya. Sekali saya lihat, rupanya dibangun rumah petak 3. Rumah juga. Kira-kira saya suka atau marah? Suka atau marah? Marah. Kenapa? Perintah nak cocok dengan keinginan yang memberikan perintah. Seperti itu Allah suruh kita solat, tapi solat yang kita kerjakan tidak cocok dengan keinginan Allah. Apa ingin Allah? 1, berjamaah. Itu inginnya Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Allah ingin berjamaah, inginnya Allah. Bapak solat di rumah, selesai kewajiban, selesai. Selesai utang, selesai. Tapi hati-hati, jangan-jangan Allah murka dalam kehidupan kita. Kita ingin belajar. Berapa banyak di antara kita hari ini belajar untuk apa? Beramal sesuai amalan Rasulullah. Kita beramal untuk memakmurkan masjid, beramal untuk menghunikan masjid, beramal untuk melaksanakan solat berjamaah. Maaf Pak Imam, di lingkungan masjid kau berapa jumlah kakak Pak? Berapa jumlah kakak Pak? Kira-kira siapa yang berhak menjawab? RT, RW, Kades, siapa? Berapa jumlah Pak? Berapa? Kakaknya 1000 kakak. Ini satu masjid, ini satu, ini desa. Ini desa atau apa nih? Ini daerah masjid, ini desa. Berapa kakak RT kau? Berapa kakak di RT ini? Tidak tahu. Ada 300? 300 kakak lingkungan RT di masjid nih. Berapa orang yang non muslim? 50%? 15%? 5% berapa Bang? Dari 300 kakak 15 orang. Berarti lebih kurang sekitar 285 muslim. Yang jando berapa orang? Jando. Jangan-jangan di kampung kok jando segalanya. Kita mau hitung 300 kakak, 5% yang non muslim, tinggal 285. Kalau 285 itu ke masjid semuanya laki-laki, kepala keluarga, berarti 285 hadir di saf jamaah. Itu kalau nyesurang. Kalau dibawanya bini 285 kali 2 lebih kurang 570. Itu kalau bini cie, kalau bini 2 la ilaha illallah. Penuh masjid. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, maka kita beramal sesuai amalan yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf Pak, betul kata Allah Subhanahu wa taala, apabila penduduk kampung itu beriman kepada Allah, Allah berikan keberkahan dari langit,
keluar kesuburan dari bumi, berkah hidup mereka. Orang-orang yang menandakan kampung itu berkah, tengok masjid mereka. Masjid itu jantung, Pak. Tengok masjid, baru nampak keberkahan. Alhamdulillah, saya diizinkan oleh Allah jalan ke 7 negara di Asia: Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Singapura, Thailand, Malaysia. Terakhir saya lama di Thailand, hampir 2 bulan setengah, lebih kurang sekitar 70 hari saya di Thailand. Bapak Ibu mungkin sudah ada sebagian yang jalan ke Thailand. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesekali coba pergi ke luar negeri, tengok orang mengamalkan agama di luar negeri, baru nampak, baru bisa kita pikirkan. Hei, tengok di luar negeri orang beramal, baru menetes air mata. Kalau Bapak Ibu sampai ke Thailand, nih maaf, di Thailand tuh penduduknya cuma 7 juta. Thailand itu penduduknya 7 juta. Yang muslim 10%, 700.000, mendiami 4 provinsi, yaklah Patani, Narathiwat, Songkhla. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke sana, jalan di salah satu masjid yang ada di perkampungan muslim, salah satu saja jalan ke sana, kita akan menemukan sebagian besar solat 5 waktu mereka, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sama banyak jo sembahyang Jumat. La ilaha illallah. Beda masjid awak, Pak. Masjid awak banyak lo kipi angin pada jamaah le. Kadang panjang lo karpetnya pada orang le. Kadang inyo azan, inyo qomat, inyo imam plus makmum, inyo baca doa, inyo lo mengaminkan. Janggui panjang di rumah aja sembahyang. La ilaha illallah. Saya ingin sampaikan, kita belajar. Allah berikan keberkahan. Mekah, Madinah, negeri Mekah, negeri berkah. Bapak Ibu kalau melaksanakan umroh atau haji, tunaikanlah umroh haji. Nginaplah di Madinah, nginaplah di Mekah. Di Madinah ada Dallah Thayyibah, Al-Andalus Al-Khair. Kalau di Mekah mau nginap, Arej Al-Falah, Al-Kindi, Al-Mubarak, Palestina dan sebagainya. Nginap. Orang yang kalau pernah haji atau umroh tinggal nginap di hotel Mekah Madinah, itu biasanya kalau ndak makan siang makan malam. Kalau makan siang makan malam pasti berjumpa pisang segodang tangan. Ambo pernah sekali basuh pisang segodang kaki kok. Godang. Ndak bisa surang makan, bompek makan loh. Itu di mana tumbuhnya? Tidak ada batang pisang itu tumbuh di Mekah. Kalau ada batang pisang tumbuh di Mekah, bid'ah dolalah. Pisang itu diambil dari Thailand, perkampungan muslim Thailand. Beras kualitas terbaik, segodang-godang iko ince bare gua. Thailand, perkampungan muslim. Durian paling gadang, durian montong, Thailand, perkampungan muslim. Ayam paling besar, ayam Bangkok, Thailand, perkampungan muslim. Berkah negara mereka. Baru sholat berjamaah, Pak, Allah berikan keberkahan. Terakhir, ada orang tanya dengan saya, Pak Ustadz, lantas orang muslim Thailand di sana pekerjaannya apa? Muslim di sana kerjanya 89% sampai 90% kerojonyo mamotong manaki. Kalau siku apa nama, Pak? Mamotong, mamaki, nderes, motong gota, nderes. Tapi lucu, Pak, muslim di Thailand berangkat memotong karet, menderes jam 8.30, selesai sholat duha baru berangkat ke kebun. Sekali deres penuh getah 10 tempurung, berkah. Tidak sama dengan kita. Kita belum sholat subuh udah berangkat ke kebun, maka banyak mati tangkok di harimau. Yang dideres kebun orang, uang tak seberapa, hidup miskin, utang bayar ayak. Kenapa? Masjid ditinggalkan. Orang kalau tinggalkan masjid, hidup tak akan berkah. Maka kita belajar hari ini, kita nak mencontoh amal yang diinginkan Allah melalui amal yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Hari Lastonga 10. Terakhir, saya ingin sampaikan buat kita bersama, tak mungkin kita menceritakan kisah iman Nabi, amal Nabi, muamalat, muasyarat, akhlak, seluruh yang dibuat Nabi 63 tahun dalam waktu 3 jam itu tak mungkin, mustahil.
Tapi paling tidak satu persatu kita nak mencontoh, nak meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh nanti saya ada kajian di sini, tapi saya berikan ultimatum buat kita bersama. Subuh nanti saya ada kajian, khusus kajian bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi tuan-tuan sekarang yang tidak ada istri, bawa istrinya nak besok pagi. Karena saya tak jamin lagi kapan saya akan datang kemari. Pertama, jauh. Yang kedua, ponek. Oleh kerana itu yang punya istri bawa istri, yang punya anak perempuan banyak anak perempuan. Kena pagi besok sampai Israf saya akan mengisi di sini. Setelah itu saya akan melanjutkan perjalanan ke kota Pekanbaru. Terakhir saya ingin sampaikan buat kita bersama sekedar informasi buat kita. Sehari-hari saya bertugas sebagai salah seorang dosen dan staf pengajar di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau Pekanbaru. Selain itu ada hal-hal yang saya kerjakan di kota Pekanbaru. Kalau saya menyampaikan tausiah, ceramah agama atau apalah bentuknya di masjid ke masjid, rata-rata orang-orang yang sudah taat atau rata-rata orang yang mungkin akan taat kepada Allah. Tapi ada di antara kita, saudara-saudara kita yang mungkin belum sempat ke masjid. Maknanya dia belum sempat ke masjid, belum hadir untuk ke masjid, kena berhalangan. Maka oleh karena itu saya beserta anggota DPRD Kabupaten Kampar dengan Yayasan Ansor Foundation telah membuat panti rehabilitasi narkoba khusus bagi pencandu narkoba untuk dibina, direhab selama 4 bulan di tempat kita. Dan untuk membimbing spiritual question trainingnya, untuk bimbingan keagamaan, langsung saya pribadi yang akan menghandlenya di sana. Pasien kita sekarang sudah lebih kurang sekitar 43 orang. Satu. Yang kedua, anak-anak kita ini masa depan. Terkadang dia bukan pengedar, pemakai. Dia akan dijerat dengan jerat hukuman pidana. Maka oleh karena itu, bagi anak-anak kita yang sekedar memakai, yang ingin direhab, yang ingin dimasukkan panti rehabilitasi, walaupun di Inhuni ada, di Ujung Batu Rohul ada, Pekanbaru ada, tapi saya buat panti rehabilitasi di Kabupaten Kampar, arah jalan ke Teratak Bulu, dengan nama Panti Rehabilitasi Narkoba Teratak Bulu 1. Oleh karena itu, bagi keluarga kita yang ingin dipulihkan, karena mereka itu adalah masa depan kita, bukan kita lihat kehancuran mereka, datang ke panti asuhan dengan 3 permohonan. Satu, untuk yang mampu pasti akan berbayar administrasi. Untuk yang setengah mampu pasti akan dipotong setengah harga. Bagi yang tidak mampu, hidupnya susah, tapi pingin anak-anaknya direhab kena memakai dan kecanduan narkoba, buat surat keterangan miskin dari kantor desa. Insya Allah kita akan berikan pelayanan gratis selama 4 bulan di tempat kita. Dan insya Allah anak tidak akan kita kasar, tidak akan kita intimidasi, anak akan kita layani sebagaimana saudara sendiri. Psikolog ada, psikiater ada, kemudian dokter spesialis kejiwaan ada, beberapa orang ustadz juga mendampingi saya, termasuk saya dan juga termasuk Bapak Dr. Bambang. Kami sama-sama dari UIN Suska. Alhamdulillah. Mudah-mudahan oleh karena itu, bagi yang ingin melihat dahulu tempatnya, silakan lihat tempat, lihat kondisinya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kita bersama. Mereka berhalangan datang ke masjid, kita datang kepada mereka, terkadang mereka menghilang. Mereka juga umat Nabi, mereka juga butuh hidayah, mereka juga ingin masuk surga, mereka juga ingin sujud kepada Allah, mereka juga ingin taat kepada Allah. Maka oleh karena itu, kami bersama Ansor Foundation alhamdulillah telah membuat panti rehabilitasi. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama memanfaatkannya, dan mudah-mudahan ini jadi amal terbaik buat kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Besok subuh saya akan mengisi kajian di sini kembali.
Saya ingatkan kepada kita bersama, bawa istri, bawa anak-anak perempuan kita, karena kajian subuh nanti adalah kajian terakhir saya di sini. Mudah-mudahan kajian ini membawa ibrah buat kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang benar semata dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah semata dari kebodohan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.